Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah dari penulis asal Jawa Timur, Vilandita. Oh, kisah-kisah dari Vilandita ini selalu mencekam horornya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Warung bakso kaya rasa. Di sebuah desa yang bernama Besowo, sebuah desa yang cukup terkenal akan keindahan alamnya, namun belakangan ini yang membuat desa Besowo menjadi perbincangan bukanlah wisata alamnya, melainkan sebuah warung bakso yang begitu populer. Warung bakso kaya rasa, begitulah namanya, baru beroperasi sekitar 4 bulan terakhir tetapi sudah berhasil menarik perhatian banyak orang. Warung ini terletak di sudut desa dan memiliki keunikan tersendiri, yaitu hanya buka setelah maghrib dan tutup sebelum pukul 9 malam. Meski dengan jam operasional yang terbatas, antrian panjang hampir selalu terlihat setiap harinya. Banyak yang penasaran dengan cita rasa bakso di sana hingga membuatnya menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Namun, di balik kesuksesan bakso kaya rasa, ada kisah lain yang berbanding terbalik. Warung bakso milik Pak Desuto yang telah lama berdiri di desa Benowo itu kini terancam gulung tikar. Sebelumnya, warung Pak Desuto adalah satu-satunya warung bakso di desa tersebut dan menjadi favorit warga. Tetapi, sejak kemunculan bakso kaya rasa, pelanggan warungnya semakin sedikit hingga akhirnya sepi. Pak Desuto yang dulunya begitu dikenal dengan baksonya kini hanya bisa duduk termenung di bangku kayu di depan warungnya yang lengang. Pandangannya kosong, memikirkan nasib usahanya yang semakin terpuruk. Beberapa kali ia mencoba mencari tahu apa yang membuat bakso kaya rasa begitu istimewa, tetapi ia tidak pernah menemukan jawabannya. Berbagai cara sudah dicoba, mulai dari memperbaiki resep baksonya hingga menurunkan harga, namun tetap saja pelanggan lebih memilih bakso kaya rasa. Penduduk desa pun mulai membicarakan hal ini. Ada yang merasa kasihan pada Pak Desuto, tetapi ada juga yang tidak bisa menolak kelezatan bakso kaya rasa. Tidak sedikit yang mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik kesuksesan warung bakso tersebut? Mengapa orang-orang seperti seolah terhipnotis untuk terus kembali ke sana? Kabar tentang kesulitan yang dialami oleh Pak Desuto akhirnya sampai ke telinga keluarganya, orang tua Dimas, yang masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Pak Desuto merasa tak bisa tinggal diam. Terlebih, mereka memiliki hutang budi yang besar pada lelaki itu. Bertahun-tahun lalu, Pak Desuto pernah membantu biaya sekolah Dimas dan kakaknya saat kondisi keluarga Dimas sedang terpuruk. Dan kini, saat Pak Desuto dalam kesulitan, mereka ingin membalas kebaikannya. Dimas, besok kamu tolong temui Pak Desuto di desa Besowo. Semalam ibu mendapatkan kabar kalau dia itu sedang dalam masalah, ucap Ratmi kepada anaknya. Dimas yang sedang bersantai di ruang tamu menoleh ke arah ibunya. Loh, memangnya Pade kenapa, Bu? Ratmi menghela nafas panjang sebelum menjelaskan. Usahanya hampir bangkrut. Sejak warung bakso baru itu buka, pelanggan Pak D semakin berkurang. Sekarang dia bahkan punya hutang. Jadi ibu mau
Kamu pergi ke sana ya. Berikan bantuan yang sudah ibu siapkan. Mendengar itu, Dimas mengangguk faham. Dia tahu betapa besar jasa Pak Desuto bagi keluarganya dan ia pun tak keberatan untuk membantu. Besok aku berangkat. Sekarang aku mau beres-beres dulu. Lagian kuliah libur lumayan panjang. Sekalian healing di desa Padi aja. Jawabnya. Malam itu juga, ia mulai mempersiapkan perjalanan ke desa Besowo. Keesokan harinya, Dimas berangkat dari kotanya ke desa Besowo dengan menggunakan bis. Perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan dengan bis ditambah 1 jam dengan ojek. Selama perjalanan, ia melewati sawah-sawah hijau yang membentang luas, perbukitan kecil, dan jalan-jalan desa yang masih asri. Udara pagi yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan meskipun hatinya sedikit gelisah memikirkan keadaan Pak Desuto. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya Dimas tiba di desa Besowo. Ia langsung menuju rumah Pak Desuto yang berada tak jauh dari warung baksonya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh wajah letih dari Pak Desuto yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali dia melihatnya. Kerutan di wajah lelaki tua itu semakin dalam dan matanya terlihat sayu. Assalamualaikum Pak De, sapa Dimas dengan ramah. Pak Desuto yang tengah duduk di teras rumahnya menoleh ke arah Dimas. Wajahnya sedikit terkejut, namun kemudian berubah menjadi senyum tipis. Waalaikumsalam Dimas. Kamu datang jauh-jauh ke sini ada apa? Dimas duduk di samping Pak Desuto, lalu berkata, saya dengar dari ibu kalau Pak De sedang mengalami kesulitan. Jadi saya ke sini untuk melihat keadaan Pak De dan kalau bisa ya membantu sedikit. Pak Desuto menghela nafas panjang. Terima kasih nak. Pak Demu ini memang sedang mengalami masa-masa sulit. Sejak bakso kaya rasa itu buka, warung Pak De jadi sepi pelanggan. Entah kenapa, semua orang lebih memilih bakso mereka. Padahal Pak De sudah mencoba berbagai cara untuk menarik pelanggan kembali. Tetapi tetap saja, warung ini hampir bangkrut. Dimas mendengarkan dengan seksama. Dia tahu betapa keras usaha Pak Desuto untuk bertahan. Apa yang membuat baksonya begitu istimewa? Sudah Pak De cari tahu? Pak Desuto mengangguk pelan. Sudah, beberapa kali Pak De mencoba mencari tahu. Bahkan Pak De juga pernah mencoba makan di sana. Tapi memang rasanya itu luar biasa, unik. Itulah yang membuat orang-orang ingin kembali lagi dan lagi. Dimas semakin penasaran. Apa mungkin ada bahan rahasia yang mereka gunakan ya Pak De? Atau mungkin cara memasaknya berbeda? Pak Desuto menggeleng. Itulah yang membuat Pak De bingung. Tidak ada yang aneh dalam cara mereka memasak. Tapi setiap orang yang makan di sana itu selalu saja ingin kembali lagi. Seakan-akan ada sesuatu yang menarik mereka untuk terus datang. Dimas terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan bahwa malam ini ia akan pergi ke warung bakso kaya rasa dan mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Dimas semakin penasaran dengan apa yang membuat warung bakso itu begitu istimewa. Mengapa orang-orang rela mengantre bahkan sebelum warungnya buka? Dengan langkah ragu, ia bergabung dalam antrean yang mengular di depan warung bakso kaya rasa. Beberapa orang di sekelilingnya tampak gelisah seperti tidak sabar menunggu giliran mereka. Saat warung akhirnya buka, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyambut pelanggan. Ayo, mari silakan duduk. Mas, Mbak, bakso spesial sudah siap dinikmati, katanya dengan suara hangat. Dimas akhirnya berjalan memasuki warung dan memilih tempat duduk di sudut ruangan. Matanya terus mengamati sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya membuat bakso ini begitu istimewa. Pelanggan lain duduk dengan tertib, menunggu pesanan mereka disajikan. Tak ada yang mengobrol, tak ada suara canda tawa seperti yang biasa terdengar di warung makan pada umumnya. Semua orang tampak serius, menunggu dengan tatapan yang nyaris kosong. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa semangkuk bakso panas ke mejanya. Aroma rempah yang kuat menyeruak ke udara, begitu tajam hingga membuat hidungnya sedikit perih. Dimas melirik mangkuk itu dengan perasaan campur aduk.
Secara tampilan, bakso itu terlihat seperti bakso biasa, bulatan daging yang mengambang dalam kuah bening ditaburi daun bawang dan bawang goreng. Dimas memperhatikan pelanggan lain. Mereka semua makan dengan lahap, seakan tak ingin meninggalkan satu tetes pun kuah di mangkuk mereka. Ading memejamkan mata saat menyeruput kuahnya. Ekspresi puas tergambar jelas di wajah mereka. Namun, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada satupun pelanggan yang berbincang-bincang. Semuanya fokus menikmati bakso mereka dalam diam seperti orang yang terkena hipnotis. Kening Dimas mengernyit. Ia mulai menyendok kuah bakso itu, lalu seperti kebiasaannya sebelum makan ia mengucap basmalah dalam hati. Ia meniup perlahan lalu menyeruput kuahnya. Begitu sendokan pertama masuk ke mulutnya, alih-alih merasakan kelezatan yang digembar-gemborkan, lidahnya justru menangkap rasa yang aneh. Kuahnya terasa hambar, bahkan cenderung pahit. Ada aroma amis yang begitu kuat bercampur dengan rempah yang sepertinya sudah sangat tua atau bahkan membusuk. Baksonya sendiri kenyal, tetapi memiliki rasa yang membuat perutnya mual. Dimas menelan makanan itu dengan susah payah dan segera meneguk air putih untuk menghilangkan rasa aneh yang tertinggal di tenggorokannya. Astagfirullah, kenapa rasa baksonya seperti ini ya? Kok amisnya minta ampun, bahkan rasanya juga cenderung aneh, batin Dimas. Dengan hati-hati, ia mengangkat wajah dan kembali mengamati sekitar. Semua orang masih menikmati bakso mereka dengan lahap. Tidak ada satupun yang menunjukkan ekspresi aneh seperti yang ia rasakan. Apakah hanya dia yang merasa ada yang tidak beres dengan makanan ini? Dimas menaruh sendoknya dan berpura-pura hendak menyuap lagi, tetapi ia tidak benar-benar memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya. Tangannya gemetar saat menyentuh sendok itu. Kuku itu milik siapa ini? Bulu kuduknya tiba-tiba merebak, seperti ada sesuatu yang mengintainya. Ia menoleh ke sudut ruangan tetapi tidak melihat apapun selain bayangan yang tampak samar di balik tirai dapur. Dimas menahan nafas. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Pikirannya melayang ke berbagai kemungkinan buruk. Apakah bakso ini dibuat dari bahan yang tidak seharusnya sampai rasanya terasa begitu aneh di lidahnya? Apakah ada semacam ritual atau hal mistis yang berhubungan dengan warung ini? Kenapa juga cuma dirinya sendiri yang merasakan keanehan ini? Dia melirik pemilik warung, pria parubaya yang tadi menyambutnya. Lelaki itu tersenyum ke arahnya, senyum yang sekilas tampak ramah, tapi semakin lama terasa semakin ganjil. Matanya tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran Dimas. Dimas merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Dia harus segera pergi dari tempat ini. Perlahan dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, berpura-pura mengamati warung sebelum akhirnya beranjak. Namun sebelum dia sempat berdiri, seorang pelanggan di meja sebelahnya tiba-tiba saja meletakkan sendoknya dengan kasar. Mata pria itu mendelik ke arah Dimas. Bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak ada suara yang keluar. Dimas merasakan jantungnya berdegup semakin cepat. Pria itu lalu menoleh ke arah lain, menatap kosong ke dinding warung. Dengan gerakan cepat, Dimas meraih dompet, meletakkan beberapa lembar uang di meja, lalu berdiri. Saat ia melangkah keluar, hawa di dalam warung terasa semakin berat. Langkahnya terasa lebih cepat dari yang ia sadari, seakan ada sesuatu yang mengikutinya dari arah belakang. Begitu berada di luar warung, ia menarik nafas dalam-dalam. Angin malam yang dingin menerpa wajah, tetapi itu lebih melegakan dibandingkan atmosfer di dalam warung sana. Dia berbalik, menatap warung itu dari luar. Dari tempatnya berdiri, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di balik tirai dapur ada sepasang mata yang mengintip. Mata itu bukan milik manusia, merah pekat, besar, dan bercahaya dalam kegelapan. Dimas tercekat. Sesuatu yang menyeramkan berada di sana. Tanpa berpikir dua kali, dia melangkah cepat menjauh dari warung. Jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu satu hal yang pasti: warung bakso Kaya Rasa bukanlah warung bakso biasa.
Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kelezatan yang digembar-gemborkan banyak orang, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa sebenarnya rahasia di balik bakso yang begitu populer ini. Setelah pengalaman anehnya di warung bakso kaya rasa, Dimas segera menemui Pade Suto di rumahnya. Dengan raut wajah penuh kekecewaan, ia menceritakan betapa bakso di warung itu tidak enak dibandingkan milik Pade Suto, bahkan harganya pun jauh lebih mahal. Namun tetap saja, para pelanggan rela mengantre panjang setiap malam. Pade Suto hanya menghela nafas panjang. Ya, mereka punya sesuatu yang kita tidak punya, Dimas. Tapi biarlah, kita tetap berjualan dengan cara yang benar, ujar pasrah sembari menepuk pundak Dimas dengan lembut. Melihat ekspresi pasrah di wajah Pade Suto, hati Dimas semakin terasa berat. Dia tahu betapa keras usaha Pade Suto dalam mempertahankan warung baksonya. Namun realita berkata lain. Warung bakso kaya rasa semakin ramai, sementara warung kecil milik Pade Suto kian sepi. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur memikirkan permasalahan padenya yang semakin rumit. Sebuah ide tiba-tiba saja muncul di benaknya. Kenapa dia tidak melamar pekerjaan saja di sana? Dengan begitu, ia bisa melihat langsung apa yang terjadi di balik dapur warung tersebut. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya, Dimas datang ke warung bakso kaya rasa dan melamar pekerjaan. Dan tak disangka-sangka, ia pun langsung diterima. Gajinya lebih tinggi daripada yang ia bayangkan, bahkan lebih besar daripada yang ditawarkan warung-warung lain. Itu membuatnya semakin curiga kenapa warung ini bisa menggaji karyawannya dengan nominal yang cukup besar. Saat pertama kali bekerja, seorang pelanggan yang baru saja duduk menatapnya sambil tersenyum simpul. "Oh, karyawan baru lagi ya? Warung ini baru buka 4 bulan, tapi udah ganti karyawan 4 kali. Pastinya karena warung ini terlalu ramai, jadi capek sendiri. Semoga kali ini kamu betah ya, nggak seperti yang lain yang tiba-tiba saja berhenti," ujarnya santai sebelum kembali menyantap baksonya. Dimas hanya tersenyum tipis. Informasi ini semakin menguatkan kecurigaannya. Pergantian karyawan dalam waktu singkat tentu bukanlah hal yang biasa. Jika warung bakso ini begitu sukses, seharusnya para pekerjanya betah, bukan? Dimas pun bekerja seperti biasa. Ia mengambil pesanan, menyajikan bakso, dan membersihkan meja pelanggan. Namun ada sesuatu yang mengusiknya. Para pelanggan selalu makan dalam diam, seolah terhipnotis oleh makanan yang mereka santap. Tidak ada yang berbincang-bincang, tidak ada yang memainkan ponsel. Mereka hanya fokus pada bakso mereka seperti orang yang sedang mengalami euforia yang tak dapat dijelaskan. Saat warung tutup malam itu, Dimas berinisiatif membantu membereskan area dapur sendirian. Sementara itu Rudi, rekannya, masih sibuk menata kursi dan membersihkan area depan. Ketika Dimas tengah mengelap meja kasir, tanpa sengaja dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah meja ada sebuah buntalan kain kecil yang diikat erat seperti pocong kecil. Pada awalnya ia mengira jika itu hanyalah kain biasa, namun saat ia mencoba menyentuhnya, dia merasakan getaran aneh yang langsung menjalari tubuhnya. Bukan hanya itu, di sudut dapur dia juga menemukan nampan sesaji berisi bunga dan kemenyan. Pemandangan ini membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di warung ini. Jantungnya berdetak kencang. Ia ingin mencari tahu lebih jauh, namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika suara berat seseorang terdengar di belakangnya. "Apa yang kamu lakukan?" Dimas tersentak. Ia berbalik dan mendapati Patrisna, si pemilik warung, menatapnya dengan sorot mata tajam. Dimas menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya hanya beresin meja, Pak. Warungnya sudah tutup, jadi saya mau bersih-bersih," jawabnya gugup. Patrisna mendekat, ekspresinya semakin dingin. "Dengar baik-baik. Kerjaan kamu di sini itu cuma melayani pelanggan dan cuci peralatan makan. Jangan pernah ikut campur urusan lain, terutama masalah di area dapur dan kasir. Paham?"
Nada suaranya terdengar tegas, hampir seperti peringatan. Dimas hanya mengangguk cepat. Dia tahu jika ia membantah, maka situasinya bisa semakin buruk. Namun dalam hatinya, rasa penasaran semakin membuncah. Ia tidak bisa mengabaikan semua kejanggalan yang ia lihat. Malam itu, Dimas pulang dengan hati yang gelisah. Ia terus memikirkan warung bakso itu dan segala rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Apakah ini semua berkaitan dengan pesugihan atau ada hal lain? Dimas tahu satu hal, ia tak bisa mundur sekarang. Dia harus mencari tahu kebenarannya bagaimanapun caranya. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di dapur warung kaya rasa. Dimas masih tetap bekerja di sana, tetapi kini ia berhati-hati. Ia tak lagi berani menyentuh area dapur ataupun area kasir tanpa izin dari Patrisna. Setiap hari dia hanya fokus melayani pelanggan, mencuci mangkuk dan gelas, serta memastikan warung tetap bersih di area yang diperbolehkan. Namun, meskipun ia berusaha bertindak normal, pikirannya terus dihantui oleh benda-benda aneh yang dia lihat sebelumnya. Dimas mencoba menepis kecurigaannya, tetapi rasa gelisah terus menggelayuti. Dia bahkan kerap merasa diawasi setiap kali bekerja. Terkadang, tanpa alasan yang jelas, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tetap berusaha menyeimbangkan perasaan dan profesionalismenya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suatu malam, warung kaya rasa kehabisan stok bakso lebih cepat dari biasanya. Pelanggan yang membludak membuat semua persediaan habis sebelum warung tutup. Dimas tengah sibuk mengelap meja ketika tiba-tiba Patrisna menghampirinya. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Dimas, kamu ke rumah ambil stok bakso lagi. Bilang sama ibu, suruh kasih stok yang ada di belakang dapur." Perintahnya singkat, tetapi nadanya terdengar seperti tidak ingin ada pertanyaan lebih lanjut. Dimas mengangguk patuh, meskipun hatinya tak bisa menolak kegelisahan yang muncul. Dimas segera pergi ke rumah Patrisna dengan berjalan kaki karena jaraknya tak terlalu jauh juga. Ketika sampai di depan rumah, Dimas mengetuk pintu perlahan. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban hingga akhirnya dia mendengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka dan di ambang pintu berdiri Butrisna. Dimas menelan ludah saat melihat wanita itu. Pakaiannya berlumuran darah dan di tangannya tergenggam sebilah golok yang masih meneteskan cairan merah pekat. Bau anyir yang tajam langsung menusuk hidung Dimas, membuat perutnya bergejolak ingin muntah. "Ada perlu apa?" tanya Butrisna dengan suara pelan namun penuh ancaman. Sorot matanya tajam dan dalam. Dimas menelan ludahnya yang terasa pahit. "Anu Bu, saya disuruh Patrisna untuk mengambil stok bakso. Di warung stoknya sudah habis," jawabnya dengan suara gemetar. Butrisna tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Dimas tanpa ekspresi, seakan menilai apakah anak muda ini berbohong atau tidak. Setelah beberapa detik, akhirnya ia mengangguk. "Tunggu di sini, aku siapkan dulu," katanya sebelum berbalik masuk ke rumah. Dimas berdiri mematung di depan pintu, tetapi pikirannya bekerja cepat. Entah kenapa, Butrisna lama sekali. Rasa penasaran kembali muncul. Mata Dimas mencari-cari celah untuk melihat lebih dalam ke dalam rumah. Dengan langkah hati-hati, Dimas beringsut ke samping rumah. Dia melihat ada jendela dengan tirai yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, ia mendekat dan mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesis hebat. Di dalam ruangan itu ada sebuah meja panjang yang berantakan dengan daging yang belum dibersihkan. Golok yang tadi dipegang oleh Butrisna kini tergeletak di sampingnya, masih berlumuran darah. Lantai di bawahnya penuh dengan bercak merah yang belum sempat dibersihkan. Dimas hampir kehilangan keseimbangan saat dia melihat sesuatu yang tampak seperti sebuah kaki manusia yang menjulur dari balik meja. Dimas menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakannya. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia ingin segera pergi dari tempat itu, tetapi sebelum dia sempat bergerak, dia mendengar langkah kaki mendekat ke arah pintu depan. Sadar akan bahaya yang mengintai, Dimas buru-buru kembali ke tempat semula, berdiri tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Beberapa detik kemudian, Bu Trisna keluar sambil membawa plastik besar berisikan bakso. "Ini baksonya, ayo bawa cepat ke warung," katanya dengan nada datar. Dimas mengangguk kaku menerima plastik itu dengan tangan gemetar. Ia mengucapkan terima kasih sekedarnya sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Begitu sampai di ujung gang, ia langsung berlari. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setibanya di warung, Dimas meletakkan plastik bakso di dapur dengan tangan gemetar. Ia menatap plastik itu dengan perasaan ngeri. Kini, dia tak bisa lagi mengabaikan kecurigaannya. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di warung bakso ini. Dimas tahu dia harus mencari cara untuk mengungkap kebenaran, tetapi bagaimana caranya tanpa membahayakan diri sendiri? Dimas kesulitan fokus. Dia merasakan tubuhnya gemetar begitu hebat. Ketakutan jelas terlihat dari sorot matanya. Bayangan mengerikan dari apa yang baru saja ia lihat terus saja menghantui pikirannya. Bayangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya akan terjadi dalam hidupnya. Dia teringat saat mencicipi bakso itu, meski hanya sekali suap, mendadak perutnya terasa mual. Nafas Dimas terlihat tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Ia berusaha bersikap normal, tetapi detak jantungnya begitu kencang hingga terasa bergemuruh di dada. "Dimas, kamu kenapa? Pucat banget mukamu," tanya Rudi, salah satu rekan kerjanya di warung Kaya Rasa. Dimas menelan ludah, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Aku kurang enak badan, mungkin masuk angin." Rudi mengernyit, tetapi tidak terlalu curiga. "Kalau memang gak enak badan, bilang aja sama Patrisna, minta izin pulang lebih awal." Tanpa pikir panjang, Dimas langsung mendatangi sang pemilik warung, Patrisna, dan meminta izin pulang lebih awal. Dia mengatakan bahwa tubuhnya terasa lemas dan kepalanya pusing. Patrisna awalnya terlihat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya pergi setelah melihat wajah Dimas yang pucat pasi. Dimas berjalan cepat meninggalkan warung, seolah-olah ingin segera menjauh dari tempat itu karena keadaannya yang tengah sakit. Namun di balik itu, ketakutan jelas menjadi faktor utama Dimas bergegas pulang. Begitu sampai di rumah milik Pak Desuto, ia langsung masuk lantas mengunci pintu dan mengempaskan diri ke kasur. Matanya memandang langit-langit dengan kosong. Bayangan sosok mengerikan yang tadi ia lihat masih melekat jelas di benaknya. "Apa yang aku lihat tadi? Kenapa semuanya begitu mengerikan?" Dimas berusaha meredam rasa takutnya, meski pada kenyataannya hal itu sangat sulit baginya. Setiap kali dia memejamkan mata, yang dia lihat hanyalah tangan Bu Trisna yang menggenggam golok berdarah, lantai yang berlumuran darah, dan tumpukan daging yang mengeluarkan bau anyir. Tangannya menggenggam erat selimutnya. Pikirannya terus bertanya-tanya, daging apa yang ada di rumah Bu Trisna? Apakah benar itu daging sapi seperti yang seharusnya, tapi yang terlihat tadi jelas-jelas bukan kaki sapi? Dimas merasa ingin muntah, namun ia menahannya. Ia mencoba menarik nafas panjang berulang, tetapi perasaan takutnya tetap tidak berkurang. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar di atas meja. Dengan tangan gemetar, Dimas meraihnya dan melihat nama Rudi di layar. "Halo Dimas, kamu beneran sakit? Kok tadi buru-buru banget perginya?" tanya Rudi begitu panggilannya diangkat. Dimas berusaha mengontrol suaranya agar terdengar normal. "Ya Rud, aku pusing banget, jadi langsung pulang." "Oh, ya udah istirahat aja. Kalau besok masih gak enak badan, kasih tahu aja Patrisna. Tapi jangan lama-lama sakitnya. Aku keteteran nih kerja sendirian." "Makasih Rut ya." Dimas segera mematikan panggilan dan meletakkan ponselnya. Ia menarik nafas dalam-dalam, berharap bisa menenangkan diri. Namun pikirannya semakin kacau. Dia mulai berpikir untuk pergi dari warung itu. Tapi bagaimana jika tiba-tiba ia mengundurkan diri? Apakah Patrisna dan Bu Trisna akan curiga? Apakah mereka akan melakukan sesuatu padanya? Dimas tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa berharap bahwa apapun yang ia lihat tadi bukanlah seperti yang ia pikirkan. Mungkin disalah lihat.
Malam semakin larut, tetapi Dimas masih belum bisa tidur. Rasa takut masih menyelimuti pikirannya. Namun, di tengah kecemasan yang melanda, rasa lelah akhirnya mengalahkan segalanya. Matanya perlahan terpejam, dan ia pun tertidur meski dengan mimpi buruk yang menghantuinya. Pagi hari datang, tetapi bukannya merasa segar, Dimas justru merasa semakin tertekan. Wajahnya masih terlihat pucat dan pikirannya masih belum bisa lepas dari kejadian kemarin. Dia menimbang-nimbang, apakah dia harus kembali ke warung bakso itu atau mencari alasan untuk tidak masuk kerja. Namun, jika ia tidak datang, itu justru bisa menimbulkan kecurigaan. Dengan langkah yang berat, Dimas akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung. Begitu sampai di sana, ia mendapati suasana seperti biasa, ramai oleh pelanggan yang berdatangan. Patrisna menyambutnya dengan tatapan tajam. "Sudah mendingan kamu?" Dimas menelan ludah. Sudah pak, maaf kemarin saya pulang lebih awal." Patrisna mengangguk tanpa banyak bicara, lalu kembali fokus melayani pelanggan. Namun, Dimas masih merasa ada yang janggal. Setiap kali ia melihat ke arah dapur, perasaan tak nyaman muncul. Apalagi ketika dia melihat Bu Trisna keluar dari dapur dengan senyuman ramah di wajahnya. "Dimas, kamu sudah sehat?" tanya Bu Trisna dengan nada yang lembut. Dimas mengangguk cepat. Sudah bu." Namun sorot mata Bu Trisna tetap tajam, seolah-olah ia bisa membaca ketakutan yang ada di hati Dimas. Dimas berusaha menunduk, menghindari tatapan itu. Ia tidak ingin menunjukkan kegelisahannya. Namun semakin ia berusaha tenang, semakin ia merasa diawasi. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap dentingan sendok di mangkuk pelanggan, setiap aroma kuah panas yang mendidih, semuanya terasa lebih tajam dari biasanya. Dimas mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Mengapa pelanggan di warung ini selalu saja ramai, bahkan di saat-saat sepi? Mengapa rasa bakso di sini begitu berbeda, begitu gurih, hingga membuat orang ingin kembali lagi dan lagi? Pikiran itu membuat Dimas bergidik. Dia mulai bertanya-tanya, apakah bakso yang disajikan di warung kaya rasa ini benar-benar berasal dari daging sapi atau dari daging manusia, seperti kecurigaannya. Tenggorokan Dimas terasa kering. Dia ingin sekali keluar dari tempat ini, tetapi dia harus mencari cara agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat jam istirahat yang hanya sesaat itu tiba, Dimas pergi ke arah belakang warung untuk menghirup udara segar. Namun, ketika ia berdiri di sana, dia melihat sesuatu yang membuatnya semakin ngeri. Di sudut belakang warung, ada sebuah karung besar yang terlihat mencurigakan. Karung itu tampak penuh dan ada noda merah samar di bagian bawah. Bau anyir tercium samar, bercampur dengan aroma busuk masakan dari dapur. Dimas merasa dadanya sesak. Dia harus mencari tahu lebih banyak, tetapi bagaimana caranya tanpa menarik perhatian? Satu hal yang ia tahu pasti, dia tidak bisa tinggal diam. Dia tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Dia harus mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari berlalu sejak kejadian malam itu. Dimas tetap bekerja seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setiap hari dia datang bekerja dengan tenang, lalu segera pergi setelah selesai. Namun keanehan demi keanehan terus terjadi. Dimas mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Lantai warung seringkali dipenuhi oleh jejak berlumpur yang datang tak dari mana. Anehnya, jejak itu tidak menyerupai jejak kaki manusia biasa. Bentuknya tidak beraturan, seolah-olah milik makhluk yang tidak sepenuhnya manusia. Selain itu, aroma busuk yang seringkali tiba-tiba menguar di udara semakin lama semakin menyengat. Tapi aneh, hanya Dimas yang bisa menciumnya. Setiap kali ia mencoba menanyakan hal itu pada rekannya, Rudy hanya mengernyit bingung. "Bau busuk apa sih, Dim?"
Aku nggak nyium apa-apa deh, kata Rudi dengan ekspresi heran. Semakin lama, ketakutan dalam diri Dimas semakin menjadi. Suatu malam, dia mengambil selfie untuk mengirim kabar kepada keluarga di kota. Namun, ketika dia melihat hasil foto itu, dadanya langsung berdegup kencang. Di belakangnya berdiri sesosok makhluk dengan kain putih lusuh membungkus tubuh. Sosoknya jelas seperti sosok pocong yang berwajah hancur. Dimas terlonjak kaget. Ponselnya hampir terjatuh dari genggaman. Ia segera menghapus foto itu, tetapi bayangan sosok mengerikan itu tetap terpatri dalam pikirannya. Tepat setelah Dimas memasukkan handphone ke dalam saku, seorang pelanggan baru datang membawa anak kecil ke warung untuk makan bakso. Namun, saat bakso itu dihidangkan, bocah perempuan yang kira-kira berusia 2 tahun itu tiba-tiba saja menangis histeris dan menunjuk-nunjuk ke arah dapur dengan ekspresi ketakutan. Orang tuanya bingung, mencoba menenangkan anaknya, tetapi bocah itu terus saja menangis hingga mereka terpaksa pergi sebelum sempat memakan hidangannya. Patrisna menepuk pundak Dimas yang sedang membersihkan meja. Dimas, saya mau bicara sebentar, kata Patrisna suatu sore. Dimas menelan ludah. Iya pak. Kamu bekerja dengan baik selama ini. Saya dan istri saya ingin mengundang kamu makan malam di rumah besok. Ya, anggap saja sebagai apresiasi sekalian ada bonus buat kamu. Dimas langsung merasa tidak enak. Dia ingin rasanya menolak, tetapi dia tahu itu akan mencurigakan. Jika dia menolak, bisa saja Patrisna menyadari bahwa Dimas telah mengetahui rahasia kelam di warung ini. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk setuju. Malam itu, Dimas bersiap menuju rumah Patrisna. Namun ia datang dengan rencana. Dia memiliki kenalan polisi yang bernama Bimo, teman abangnya di kota. Dia sudah langsung menceritakan semua kecurigaannya kepada Bimo sejak Patrisna mengundangnya kemarin malam. Sebelum berangkat, Dimas memastikan panggilan telepon tetap tersambung dengan Bimo. Dia menyimpan ponselnya di saku celana pendek, lalu mengenakan celana jeans panjang di luarnya untuk menyembunyikan perangkat tersebut. Saat tiba di rumah Patrisna, suasana terasa mencekam. Rumah itu tampak lebih besar daripada yang ia bayangkan. Lampu-lampunya redup dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dimas menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Patrisna menyambutnya dengan senyuman ramah. Ayo, masuk Dim, duduk. Dimas melangkah masuk dengan hati-hati. Di dalam, Bu Trisna sudah menyiapkan hidangan di meja makan. Ada nasi, lauk pauk, dan semangkuk sup yang mengeluarkan aroma aneh. Kamu beruntung malam ini. Kami menyiapkan hidangan spesial, kata Bu Trisna dengan senyum yang terasa ganjil. Dimas duduk di kursi yang disediakan. Ia mencoba tetap tenang meskipun seluruh nalurinya berteriak agar ia segera pergi dari tempat ini. Namun sebelum ia bisa berbuat sesuatu, tiba-tiba saja dia merasakan hantaman keras di tengkuknya. Pandangannya berputar, kepalanya pening. Dimas terjatuh terbaring di lantai, matanya mengatup. Namun nyatanya dia cuma pura-pura pingsan. Dengan kelopak mata sedikit terbuka, dia mengintip Patrisna dan Bu Trisna yang berdiri di ruang tengah berbicara pelan namun cukup jelas untuk didengar. Kita harus segera menghabisi dia malam ini, Pak. Kita butuh tumbal lagi untuk bulan ini, kata Mbak Bejo. Kalau mau makin sukses, tambah jumlah tumbalnya, bisik Bu Trisna. Ya, benar Bu. Setelah itu, biar nggak ada yang curiga, kita sebarkan berita palsu kalau dia kabur setelah mencuri uang hasil penjualan kita, seperti yang sudah-sudah. Bagaimana? Dimas menahan nafas. Jadi mereka sudah sering melakukan ini. Dia berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Bereskan ruangannya dulu, pindahkan Santo ke wadah lain biar nggak menuin meja. Sebentar lagi kita eksekusi Dimas sebelum dia sadar. Jantung Dimas berdegup kencang. Ingin rasanya dia kabur, tapi rasa peningnya membuatnya tak sanggup bangun. Dimas putus asa. Dia belum mau mati sekarang. Dan saat momen eksekusi itu semakin mendekat, saat Dimas sudah pasrah, tiba-tiba saja, "Brak! Polisi,
Jangan bergerak. Suara parah terdengar lantang. Patrisna dan Putrisna yang sedang mengurus daging santo langsung panik. Mereka mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, tetapi pihak kepolisian sudah mengepung rumah dari segala arah. Dalam hitungan detik, keduanya pun berhasil ditangkap dan kemudian diborgol. Dimas terengah-engah berusaha duduk dengan tubuh yang masih lemas. Bimo datang mendekat dan menepuk baunya. Lu nggak apa-apa, Dim? Dimas mengangguk meskipun tubuhnya masih bergetar. Gue hampir mati, tapi ternyata lu cepet juga ya. Gue langsung OTW pas lu cerita soal ini beberapa jam yang lalu. Lu udah kayak adik gue sendiri, mana mungkin gue biarin lu kenapa-napa. Polisi segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat penggeledahan dilakukan, mereka menemukan banyak jasad manusia yang sudah terkubur di halaman belakang. Beberapa jasad tampak dalam kondisi mengenaskan, daging dan organ dalamnya telah diambil. Kami sudah curiga dengan mereka sejak lama, kata salah satu polisi yang bertugas di daerah itu. Tapi selama ini mereka terlalu licin. Untungnya ada kamu. Selamat, Dimas. Dimas menelan ludah. Ia tak bisa membayangkan bagaimana nasibnya jika ia tidak membuat rencana sebelumnya. Malam itu, misteri warung bakso kaya rasa akhirnya terbongkar. Patrisna dan Putrisna ditangkap dan warung mereka ditutup untuk selamanya. Namun, meskipun mereka berdua telah ditangkap, Dimas tahu bahwa pengalaman mengerikan yang pernah dia alami karena bekerja di warung itu tidak akan pernah bisa dia lupakan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Vilandita, warung bakso kaya rasa di Desa Beso. Ini serem banget ya, daging manusia. Dan di sini bagaimana akhirnya Putrisna dan Patrisna dalang dari semuanya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan itu semua berkat Dimas yang menyelidiki ya. Dimas kuat banget lah gitu, udah ngeliat segala sesuatunya. Dia makan baksonya tiap hari, di dalam warung baksonya dia pasti nyium segala macam aroma baksonya. Nggak bayang banget ya. Memang di sini ciri khas dari Vilandita ya, horor mencekam sama itu kesadisannya luar biasa. Di sini Vilandita keren banget. Terima kasih Vilandita atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya teman-teman ya. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh dibantu dong di share juga ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.